Halo, apa kabar? Uus kembali lagi di channel Julukan 69, yang dimana konten ini hanya sekedar rangkuman film-film. Untuk kalian yang malas nonton hingga full, dengan channel saya ini kalian hanya cukup mendengarkan saja. Film ini mengisahkan tentang dampak bencana gempa bumi yang terjadi di Seoul. Peristiwa tersebut memberi pengaruh pada kehidupan manusia. Pasalnya, tempat tinggal mereka berubah menjadi lahan tandus seperti gurun. Para penduduk juga menghadapi beragam ancaman baik karena faktor alam ataupun sesama manusia. Para penonton akan melihat peran karakter utamanya bertahan hidup di tengah kondisi yang tidak pasti. Oke, jangan berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang profesor yang sedang bereksperimen. Ia bernama Yang Gi-soo. Eksperimen gila tersebut sudah banyak merugikan masyarakat sehingga polisi datang untuk menangkap Yang Gi-soo. Dr. Gi-soo membuat eksperimen tersebut hanya ingin menyembuhkan putrinya sehingga dia nekat untuk melakukan sesuatu asalkan putrinya hidup kembali. Setelah Dr. Gi-soo ingin menyuntikkan serum kepada putrinya, dia ditembak oleh polisi tersebut. Karena Dr. Gi-soo sudah merugikan banyak nyawa masyarakat untuk kebutuhan eksperimennya. Setelah berbincang, mereka dikagetkan dengan getaran gempa bumi yang sangat dahsyat, yang dimana gempa tersebut meratakan seluruh kota. Tiga tahun setelah gempa melanda seluruh kota, kita diperlihatkan dengan remaja yang sedang mencari buruan. Ia bernama Ji-won. Nampak Ji-won melihat buruan yang luar biasa. Dia menemukan buaya yang ganas, lalu ia buru-buru untuk memanah buaya tersebut. Setelah berhasil dilumpuhkan, ia menghampirinya. Tak disangka, buaya yang sudah mati ternyata bangkit kembali, lalu menyerang Ji-won. Hingga Ji-won pun berlindung masuk ke dalam mobil yang terdampar. Sesaat di dalam mobil, Ji-won nampaknya sangat butuh bantuan seseorang. Karena dia sangat terdesak, akhirnya ada temannya yang narik sang buaya hingga keadaan pun aman. Perkenalkan nih, teman Ji-won bernama Hamsan. Lalu mereka berdua membawa hasil buruan tersebut. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan gadis remaja yang sedang melukis. Ia bernama Suknaya. Kemudian nenek Sukna pulang. Sukna sangat mengkhawatirkan neneknya, lalu mereka pergi untuk menjernihkan air minum. Setelah kejadian gempa besar, mereka hanya bisa bertahan dengan ekonomi seadanya. Air yang mereka konsumsi pun hanya sedikit dan kotor, sehingga banyak komplotan orang jahat yang serakah di kota yang tandus ini. Sesampainya di pasar, Ji-won dan Hamsan mengumumkan bahwa mereka mempunyai daging hasil buruan untuk ditukar dengan barang yang berguna untuk mereka. Kemudian masyarakat di sana mengantri untuk mengambil daging tersebut. Ketika sedang tukar-menukar, mereka dikagetkan dengan kedatangan kelompok orang jahat yang dimana mereka mengaku dari kepolisian yang sedang mencari buronan. Kemudian ketua kelompok tersebut memaksa orang-orang di sana untuk ikut dengannya, walaupun orang tersebut bukan buronan yang mereka cari. Ketika ketua kelompok tersebut melihat Sukna, dia sangat ingin membawa gadis seumuran Sukna, karena sangat jarang ditemukan remaja di sana. Ketua kelompok tersebut sangat memaksa Sukna untuk ikut dengannya. Sontak, Ji-won yang melihat kejadian tersebut bergegas untuk menyelamatkannya. Ji-won yang melawan mereka pastilah kalah karena mereka sangatlah banyak, sehingga Hamsan yang melihat hal itu turun tangan untuk membantu Ji-won. Lalu terjadilah pertempuran. Setelah semua dikalahkan, ketua komplotan tersebut mengakui asal dia dari mana dan siapa penyuruhnya. Kemudian mereka dilepaskan pergi.
Setelah pulang dari pasar, Jiwan dan Hamsan mereka dipertemukan dengan Sukna dan neneknya yang diajak oleh sekelompok orang yang menawarkan Sukna untuk tinggal di sana. Mereka menawarkan jika tinggal di sana akan terjamin hidupnya, karena di sana sangatlah membutuhkan remaja seperti Sukna untuk masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, banyak orang yang ingin tinggal di sana. Kemudian, nenek Sukna menyetujui ajakan tersebut. Sebelum mereka pergi, Sukna memberikan sesuatu kepada Jiwan, sehingga Jiwan merasa senang. Malam pun tiba, Hamsan yang mau pergi berburu lalu diikuti oleh Jiwan yang ingin ikut dengannya. Di sisi lain, perjalanan Sukna dan orang lainnya harus berhenti karena nenek Sukna nampaknya butuh istirahat. Guru Sukna pun menyuruh Sukna dan orang-orang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian, nenek Sukna dibawa 2 orang prajurit untuk pergi ke klinik. Sukna yang khawatir dengan hal itu pun berpesan untuk menjaga neneknya dengan baik. Ketika Jiwan dan Hamsan sedang mencari hewan buruan, mereka berdua melihat nenek Sukna yang sedang dibunuh oleh kedua prajurit apartemen. Mereka yang melihat tersebut sontak kaget dan langsung menyerang kedua prajurit tersebut. Di sisi lain, Sukna dan kelompok akhirnya sampai di tempat penjemputan. Lalu Sukna bertanya mengapa nenek tidak diajak ke sini langsung kalau penjemputannya tidak terlalu jauh. Lalu guru tersebut beralasan untuk menjawabnya. Kembali lagi dengan Jiwan dan Hamsan sedang bertarung dengan kedua prajurit apartemen. Nampaknya Jiwan dan Hamsan sangat kewalahan melawan mereka. Setelah lama bertarung, Jiwan dan Hamsan nampaknya berhasil melumpuhkan mereka. Namun, tak lama kemudian kedua prajurit tersebut bangkit kembali hingga Jiwan dan Hamsan pun kewalahan. Setelah lama pertarungan, ada seseorang yang membantu mereka hingga kedua prajurit tersebut dikalahkan. Orang yang membantu ia bernama Yunho. Pagi pun tiba. Sesampainya di apartemen Sukna dan yang lainnya disambut oleh orang-orang di sana. Kemudian mereka dijumpai oleh dokter yang bertanggung jawab di tempat tersebut. Dia adalah dokter yang ada di awal film tadi, yang bernama Yang Gi-su. Kemudian di sisi lain, Eun-ho yang sedang minta bantuan kepada Jiwan dan Hamsan menjelaskan tentang apartemen tersebut. Yang dimana ketika 3 tahun kebelakang dari kejadian gempa bumi, mereka berpatroli dan menemukan apartemen yang tidak ikut roboh. Setelah kelompok Eun-ho sedang berkemas apartemen tersebut untuk ditempati, kemudian Dr. Gi-su datang dan meneruskan eksperimennya. Eksperimen tersebut sangatlah gila, karena eksperimennya semua anggota yang ada di sana sangatlah kuat dan sulit untuk mati. Dan yang utama dari eksperimen ini, Dr. Gi-su ingin sekali menghidupkan putrinya. Dr. Gi-su membutuhkan donor anak remaja yang cocok, sehingga banyak remaja di sana yang jadi korban eksperimen tersebut. Kemudian Hamsan pun ingin menyelamatkan Sukna dan menyetujui untuk membantunya. Untuk masuk ke apartemen tersebut, mereka bertiga tidak boleh gegabah karena apartemen tersebut dijaga ketat, sebabnya mereka harus cari cara agar bisa masuk ke sana. Kemudian Hamsan mengajak Jiwan dan Eun-ho ke tempat di mana tempat tersebut adalah tempat gerombolan itu tinggal. Maksud Hamsan kesini dia ingin mencari tahu cara masuk ke apartemen tersebut karena Tiger, bos dari gerombolan tersebut yang tahu cara masuk ke sana. Kemudian mereka pun bertarung hingga mendapatkan informasinya. Di sisi lain, Sukna curiga dengan peraturan di apartemen tersebut, yang ternyata orang tua para remaja dipisahkan oleh mereka yang dimana Sukna dan remaja yang lainnya ditinggal di lantai 8, sedangkan orang tua mereka tinggal di lantai bawah.
Ternyata orang tua mereka dibawa ke ruangan yang dimana ruangan tersebut adalah tempat konsumsi air, yang ternyata mereka di sana dijadikan pegawai sama dengan yang lainnya. Di sisi lain, Sukna dan temannya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri kepada murid yang ada di kelas. Sukna nampak curiga karena mereka bersikap aneh, dingin, asing, dan tidak senyum seperti kurang ngopi. Hahaha, sambil ngopi lah us. Lanjut, Sukna nampaknya curiga dan takut karena dia melihat murid yang lain semua ada bekas di belakang telinganya. Ketika semua diberi air dan diperintah untuk meminum, Sukna nampak tidak meminumnya. Guru kemudian menjelaskan tentang kehidupan masa sekarang dan butuh banget kualifikasi untuk riset dokter. Kemudian teman Sukna bersedia untuk dikualifikasi. Lalu dokter Gisu pun membawa teman Sukna. Malam pun tiba, Sukna yang penasaran dengan temannya, dia bergegas keluar dari kamarnya. Sukna ingin mencari tahu ada apa di balik semuanya. Kemudian Sukna menemukan ruangan lab yang dimana di sana ada teman Sukna yang sedang dijadikan eksperimen. Di sisi lain, orang tua murid yang sedang bekerja sangat memaksa untuk bertemu dengan anaknya. Dokter yang agak risih mendengar mereka, dia pun mengajaknya untuk menjumpai anaknya. Sukna yang sedang mencari tahu tujuan dokter akhirnya menemukan misi-misi dokter Gisu. Tak lama kemudian, dokter Gisu memasuki ruangan laboratorium tersebut. Dengan membawa orang tua murid, sontak Sukna langsung bergegas untuk sembunyi. Orang tua murid nampaknya kaget saat melihat anaknya dijadikan bahan eksperimen. Mereka lalu mengganggu anaknya yang sedang berbaring. Karena hal itu, murid yang dijadikan bahan eksperimen tersebut pun mati disebabkan oleh orang tuanya sendiri. Dokter yang melihat eksperimennya gagal, dia marah dan membunuh kedua orang tua tersebut. Naas. Sukna yang sembunyi dan melihat kejadian tersebut pun sangatlah ketakutan. Hingga dokter Gisu menemukan Sukna yang sembunyi, kemudian Sukna lah yang akan dijadikan bahan eksperimen tersebut untuk menggantikan temannya yang mati. Keesokan harinya, Ji-wan, Hamsan, dan yang lainnya mendatangi apartemen dengan alasan membawa barang. Karena penjaga di sana curiga, akhirnya terjadi keributan. Kemudian Hamsan menerobos gerbong dan melawan mereka semua sampai habis. Karena mereka sudah tahu cara mengalahkan mereka, yaitu dengan dipenggal. Ketika dokter Gi-sun sedang lanjut menjalankan eksperimennya, dia diberi kabar bahwa di bawah ada penyusup. Lalu dokter Gi-sun menyuruh untuk membereskannya. Ketika Hamsan bertiga masuk, mereka dikagetkan dengan segerombolan orang yang sudah jadi monster yang disebabkan eksperimen tersebut, hingga mereka kewalahan untuk melawannya. Setelah lama mengalahkan monster tersebut, mereka melanjutkan rencananya, yaitu menyelamatkan Sukna. Kemudian mereka berpisah untuk mengalahkan pasukan apartemen, lalu Hamsan yang menghadang. Setelah pertempuran cukup lama, Yunho bertemu dengan pemimpin pasukan. Yunho sangat kewalahan melawannya hingga Yunho akhirnya dikalahkan. Di sisi lain, Ji-wan yang terus mencari ruangan di mana Sukna, dan Ji-wan lalu menemukan dan mendobrak kelas yang ternyata dia bertemu dengan guru yang dulu mengajak Sukna. Lalu, Ji-wan meminta untuk mengantarnya ke tempat di mana Sukna berada. Setelah bergegas pergi, Ji-wan bertemu dengan pemimpin pasukan yang mengalahkan Yunho. Lalu Hamsan yang datang dan mengatakan, "Biar aku saja, kamu gak akan kuat, silahkan pergi." Lalu Hamsan pun memulai pertarungan.
Di sisi lain, Sukna yang ternyata dia telah menggagalkan eksperimen sehingga Dr. Gisu sangat kesal dengannya. Kenapa gagal? Karena Sukna tidak meminum sedikit pun minuman yang dikasih oleh Dr. Gisu, sehingga Sukna tidak ada efek apa-apa. Kemudian dokter yang dikagetkan dengan kedatangan Ji-wan, dia langsung mengancam untuk menusuk Sukna, hingga Ji-wan pun berhasil dikalahkan oleh prajurit dokter tersebut. Di sisi lain, Hamsan yang kewalahan melawan pemimpin pasukan, ia terus mencari cara untuk melumpuhkannya, hingga dia berhasil membunuh dan menjegal kepalanya. Kemudian Dr. Gi-sun yang menyuruh guru untuk berkemas, dia pun langsung bergegas pergi, hingga mereka yang kabur ditembaki, hingga guru itu pun tertembak. Bukannya ditolong, dia malah diberi granat oleh Dr. Gi-sun, hingga semua yang ada di dalamnya mati. Beruntungnya, Ji-wan langsung mencari perlindungan, dan menghalangi Sukna dengan meja sehingga mereka selamat. Ledakan tersebut sampai menyadarkan Yunho yang pingsan, lalu Yunho bergegas pergi menemui mereka yang ia sangka telah mati. Kemudian Dr. Gisu yang kabur dengan membawa anaknya di dalam kotak, ia dikeroyok oleh orang tua murid, hingga ia bangkit dan menembaki orang-orang itu. Lalu anak yang di dalam kotak terkena tembakan olehnya. Kemudian datanglah mereka bertiga berbicara kepada dokter tersebut. Dr. Gisu telah gagal dengan semuanya, sehingga Dr. Gisu yang mendengar itu bergegas untuk menembaki mereka. Kemudian Hamsan yang duluan menembak dokter tersebut, hingga dokter tersebut mati. Lalu kita diperlihatkan dengan kehidupan mereka yang dimulai dari awal, dan film pun selesai.